Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Semoga selalu dalam kondisi sehat walafiat. Jika hari ini di antara kalian ada yang sakit, semoga Allah memberikan kesembuhan kepada kalian. Nah, anak-anak yang dirahmati oleh Allah, pada hari ini kita akan belajar mengidentifikasi isi teks cerita inspiratif. Nah, sebelum Pak Imat mulai untuk membahas materi ini, Pak Imat ingin bertanya terlebih dahulu pada kalian. Pernahkah kalian membaca atau mendengar kisah dari seseorang yang membuat kalian merasa termotivasi? Pernah atau tidak? Silahkan dijawab di kolom komentar ya. Nah, bisa jadi kalian sedang membaca atau mendengar suatu cerita inspiratif. Cerita inspiratif berisi kisah yang menggerakkan hati, sehingga mampu membuat pembacanya bersemangat atau termotivasi. Melalui cerita inspiratif, pembaca mendapatkan pelajaran dan pengalaman dengan harapan mampu menanamkannya dalam kehidupannya. Nah, pada materi ini kita akan membahas tentang teks inspiratif. Diawali terlebih dahulu dengan sebuah kisah atau suatu kisah. Suatu saat, ujung jari sang raja terpotong saat bermain dengan pisau. Raja pun panik melihat darah yang memancar dari jarinya. Namun sahabatnya hanya berucap, "Semoga ini yang terbaik." Raja pun naik pitam. Ia memerintahkan prajurit untuk memasukkan sahabatnya ke dalam penjara. Karena dalam posisi genting semacam itu, si sahabat malah berkomentar, "Semoga ini yang terbaik." Prajurit pun menangkap sahabat ini dan menyeretnya ke penjara. Saat diseret, ia juga berteriak, "Semoga ini yang terbaik." Sang raja terheran sambil mengobati luka di tangannya. Hari-hari berlalu, tiba waktunya sang raja untuk berburu. Ia melarang prajuritnya untuk mengawal masuk ke dalam hutan, karena ia ingin menikmati hobinya ini sendirian. Sambil menikmati keheningan hutan, sang raja terus berjalan mencari buruan yang akan ia tuju. Namun sayang, langkahnya terlalu jauh. Tiba-tiba ia ditangkap oleh gerombolan manusia primitif yang tinggal di desa sekitar hutan. Raja berusaha menjelaskan siapa dirinya pada ketua suku, tapi mereka tetap tak mau tahu. Hari itu bertepatan dengan hari persembahan suku pada sang dewa. Ketua suku memerintahkan raja yang ditangkap untuk dijadikan tumbal pada perayaan kali ini. Sang raja menggigil gemetar mendengar keputusan kepala suku. Ia segera didatangi Algojo yang memeriksa keseluruhan tubuhnya. Tiba-tiba wajah Algojo itu berubah. Ia berkata kepada kepala suku, "Duhai pemimpin kami, orang ini tak layak dijadikan tumbal. Ia memiliki cacat di tangannya." Ternyata salah satu syarat tumbal yang dipersembahkan harus sempurna tanpa ada cacat. Akhirnya raja pun selamat dan dibebaskan. Ia teringat pada kata sahabatnya dan langsung mengunjunginya ke penjara. Raja berkata, "Maafkan aku, sahabatku. Sungguh benar perkataanmu. Semua yang terjadi adalah yang terbaik. Jariku yang terpotong telah menyelamatkanku dari maut. Namun aku ingin bertanya,
Apa yang menyebabkan engkau berucap, semoga ini yang terbaik? Saat kau diseret ke penjara, sahabat itu menjawab, aku adalah sahabat yang paling dekat denganmu. Bila aku tidak di penjara, maka engkau akan mengajakku berburu. Dan saat engkau selamat dan batal menjadi tumbal, maka pasti aku yang akan dijadikan tumbal oleh mereka. Sang raja tertawa dan sahabat itu pun kembali bebas menghirup dunia. Terkadang kita tak sadar atau tidak mau mengakui bahwa pengetahuan kita sangatlah rendah di hadapan petunjuk Tuhan yang berjalan di muka bumi ini. Banyak sekali sesuatu yang tidak kita senangi, padahal di baliknya ada kebaikan besar yang menanti. Andai kita meyakini bahwa yang terjadi adalah yang terbaik, maka tak ada lagi kata sedih dan putus asa dalam kamus hidup kita. Apapun masalah yang kita hadapi akan menjadi ringan, karena kita telah yakin di balik kerumitan atau masalah yang menimpa, ada kenikmatan yang tidak terbayang di benak kita. Inilah kisah atau teks cerita inspiratif yang tentunya menginspirasi kita, baik yang membacanya maupun yang mendengarkannya, bahwasanya di balik sesuatu yang tidak kita senangi, ternyata tersimpan kebaikan besar yang menanti. Itulah hikmah yang dapat kita ambil dari teks cerita inspiratif tersebut. Anak-anak sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita awali pembahasan ini dengan lebih dulu mengetahui apa sih pengertian dari teks cerita inspiratif. Adapun pengertian dari teks cerita inspiratif ialah cerita yang memuat interpretasi atau penafsiran nilai-nilai moral terhadap peristiwa yang dialami oleh tokoh. Artinya apa? Bahwa di dalam teks cerita inspiratif ini, ceritanya memuat atau di dalamnya terisi interpretasi. Apa itu interpretasi? Interpretasi yaitu penafsiran, nilai-nilai moral, ya, nilai-nilai yang begitu positif terhadap peristiwa yang dialami oleh tokoh. Selanjutnya kita mengetahui sebenarnya apa sih tujuan dari teks cerita inspiratif tersebut. Adapun tujuannya adalah mengajarkan seseorang untuk mengambil hikmah ataupun pelajaran. Dari mana? Dari peristiwa yang disaksikan, didengar, atau juga dialami. Jadi, di dalam teks cerita itu kita akan diajarkan oleh seseorang yang ada dalam teks cerita itu untuk mengambil hikmah. Kita nanti bisa mengambil hikmah, pelajaran dari mana? Dari peristiwa yang disaksikan, didengar, atau dialami. Ya. Lalu yang ketiga, apa saja ciri umum dari teks cerita inspiratif? Yang pertama, teks cerita inspiratif memaparkan suatu cerita atau kisah menarik dari seseorang. Jadi, karena ini berkaitan dengan teks cerita, maka isinya adalah suatu cerita. Cerita yang bagaimana? Cerita yang menarik tentunya. Ya, dari mana? Dari seseorang. Yang kedua, kisah dibuka dengan mengenalkan tokoh. Ada pengenalan tokoh terlebih dahulu. Ya. Yang ketiga, dilanjutkan dengan memaparkan peristiwa yang dialami, dilihat atau didengar oleh tokoh. Setelah pengenalan tokoh, sama seperti pada cerita yang telah Pak Imad bacakan tadi,
Ya, di awal ada pengenalan tokoh tentang seorang raja. Nah, setelah itu barulah ada peristiwa yang dialami, dilihat atau didengar oleh tokoh. Yang keempat, ada interpretasi terhadap apa yang dilakukan tokoh. Dan yang terakhir, ada ajakan atau seruan untuk melakukan perubahan menuju kebaikan dari apa yang telah dilakukan oleh tokoh. Ya, sama seperti juga tadi cerita yang tadi yang telah dibacakan, bahwa di dalam cerita tersebut ada ajakan dan juga seruan. Untuk apa? Untuk melakukan perubahan menuju kebaikan. Arahnya ke sini. Tentu arahnya perubahan untuk menuju kebaikan. Ya, dari apa yang telah dilakukan oleh tokoh, dan dasarnya di sini. Dasarnya itu apa yang telah dilakukan oleh tokoh. Dasarnya di sini, ketika pembaca atau pendengar membaca atau menyimak teks cerita inspiratif, maka di dalamnya akan ditemui ajakan atau seruan untuk melakukan perubahan menuju kebaikan dari apa yang telah dilakukan oleh tokoh. Artinya apa? Artinya bahwa teks cerita inspiratif ini adalah bisa dikatakan jalan atau juga bisa dikatakan media untuk merubah seseorang menuju kebaikan yang lebih baik dari yang sebelumnya. Lalu selanjutnya, apa saja isi dari teks cerita inspiratif? Adapun isi dari teks cerita inspiratif yang pertama, isinya yaitu tentang kisah-kisah. Kisah-kisah yang bagaimana? Kisah-kisah yang memotivasi, menggugah kesadaran, dan memberikan pencerahan. Kepada siapa? Kepada pembaca maupun pendengar. Dan jadi di dalam teks cerita ini, teks cerita inspiratif, tentunya karena ini teks cerita berisi kisah-kisah. Kisah-kisah yang seperti apa? Tentunya yang memotivasi. Kenapa? Karena ini inspiratif. Yang memotivasi, yang menggugah kesadaran, dan juga memberikan pencerahan. Diberikan kepada siapa itu semua? Kepada pembaca maupun pendengar. Lalu yang kedua, untuk mengasah rasa simpati, empati, dan rasa peduli terhadap sesama. Dan ketiga hal ini selayaknya harus ada pada diri kalian. Tidak boleh menjadi manusia yang mementingkan egois yang tinggi. Ya, sebagai manusia tentu kita harus memiliki yang namanya simpati, empati, dan rasa peduli terhadap sesama. Apalagi di zaman yang serba susah ini karena ada virus corona, tentu rasa simpati, empati, dan rasa peduli harus semakin terus dipupuk. Harus semakin terus disirami dengan baik agar nanti tumbuh dan berkembang dengan baik. Ya, tidak boleh menjadi pribadi yang mementingkan egoisme yang begitu tinggi. Ingat, manusia adalah makhluk sosial. Artinya, manusia membutuhkan manusia yang lain untuk kelangsungan hidupnya. Lalu, yang ketiga, berbentuk singkat. Jadi tidak terlalu panjang sekali, tidak setebal novel. Ya, bentuknya singkat. Disajikan dalam bentuk narasi. Kenapa narasi? Karena ini adalah teks cerita. Ya, dan tentunya berbentuknya narasi. Dan menggugah pembaca untuk bersimpati, berempati, peduli sesama, dan merasakan perasaan pribadi orang lain. Nah, selanjutnya ada dua jenis teks cerita inspiratif berdasarkan sifat peristiwanya. Yang pertama, teks cerita inspiratif non-fiksi. Lalu yang kedua, teks cerita inspiratif fiksi. Apa sih teks cerita inspiratif non-fiksi itu? Nah, cerita teks inspirasi non-fiksi ialah menceritakan peristiwanya nyata
dengan tokoh dan latar yang sebenarnya. Ya, ini benar-benar ada dalam dunia nyata, baik ceritanya, baik tokohnya, dan juga latarnya. Itu yang non-fiksi. Jika fiksi, itu merupakan khayalan. Artinya, tokoh maupun latar cerita merupakan hasil rekaan atau khayalan penulis. Itu kalau fiksi. Ya, jadi dua hal inilah jenis teks cerita inspiratif berdasarkan sifat peristiwanya. Ya. Hanya ini materinya. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf jika ada salah baik dalam perkataannya maupun dalam hal yang lainnya. Jika ada salah, mungkin penampilan PowerPoint-nya juga kurang menarik. Segala hal bentuk kritik dan masukan, dan juga bahkan ketika ada yang ingin bertanya, silahkan mengomentari di kolom komentar. Ya, terima kasih. Sekali lagi Pak Imad mengucapkan mohon maaf atas segala kekhilafan, baik dari perkataan maupun juga penampilan PowerPoint-nya. Semoga kalian dapat ilmu baru dari penjelasan yang telah Bapak berikan kepada kalian. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.